akan membahas tentang computers and information system in daily life. Nah, organisasi itu menggunakan komputer dan sistem informasi untuk mengurangi biaya dan mendapatkan keuntungannya di dalam pasar. Now, organizations also use social networking sites to give customers up-to-date information and how to support via videos. In addition, people use video sharing sites to watch news, sporting events, and entertainment videos. Okay, next. Jadi pada abad 21, knowledge workers need two types of knowledge to be competitive in the workplace. Yang pertama itu ada computer literacy and information literacy. Computers and information technology will help the knowledge worker of the future perform more effectively and productively. In addition, these workers will be able to connect to the rest of the world to share information, knowledge, videos, ideas, and almost anything else that can be digitized. Next. Okay, so this is the difference between computer literacy and information literacy. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, jadi pada kali ini saya akan membahas tentang computer literacy and information literacy. Computer literacy is skill in using productivity software such as word processors, spreadsheet, database management system, and presentation software, as well as having a basic knowledge of hardware and software, the internet, and collaboration tools and technologies. Mudahnya, jadi literasi komputer adalah keterampilan dalam menggunakan perangkat lunak produktivitas seperti pengolah kata, spreadsheet, sistem manajemen basis data, dan perangkat lunak presentasi, serta memiliki pengetahuan dasar tentang perangkat keras dan perangkat lunak, internet, serta alat dan teknologi kolaborasi. Tidak hanya soal komputer saja, literasi komputer memiliki arti yang lebih luas, yaitu memahami teknologi lainnya yang berkaitan dengan komputer. Terkait literasi komputer ini, seseorang harus memiliki keterampilan mulai dari yang mendasar hingga tingkat lanjut. Literasi tersebut meliputi pemahaman mengenai konsep istilah dan operasi yang berkaitan dengan komputer secara generik. Literasi komputer juga dapat diartikan sebagai kenyamanan seseorang dalam menggunakan program dan aplikasi komputer. Bagaimana seseorang itu dapat memahami bagaimana komputer bekerja dengan baik dan beroperasi hingga memperbaikinya bila ada kendala yang buruk. Literasi komputer dapat dibedakan dari penggunaan dasar komputer hingga pemrograman komputer. Liliana menguraikan literasi ini menjadi 3 kategori. Yang pertama yaitu ada literasi perangkat keras, literasi perangkat lunak, dan literasi aplikasi. Sulianta menambahkan jika literasi itu juga mencakup literasi perangkat, literasi sumber, literasi sosial struktural, literasi penelitian, literasi penerbitan, literasi teknologi baru, dan literasi kritis. Literasi tersebut tidak hanya diajarkan untuk proses pengolahan kata, angka, dan presentasi, tapi juga menghasilkan karya kreatif yang berbasis komputer dari proses desain hingga menghasilkan produk. Dan yang kedua ada information literacy. Information literacy is understanding the role of information in generating and using business intelligence. Mudahnya, sedangkan untuk literasi informasi di sisi lain, literasi informasi adalah memahami peran informasi dalam menghasilkan dan menggunakan intelijen bisnis. Singkatnya, meskipun literasi komputer terutama berkaitan dengan aspek teknis penggunaan komputer dan perangkat lunak, literasi informasi mencakup serangkaian keterampilan yang lebih luas terkait dengan menemukan, mengevaluasi, mengelola, dan menggunakan informasi secara efektif dalam berbagai konteks. Keduanya sangat penting di era digital saat ini agar individu dapat bernavigasi dan sukses di dunia yang semakin didorong oleh informasi.
Contoh literasi informasi eh, yaitu adalah memanfaatkan literasi digital untuk sarana promosi produk jualan yang sedang dijalankan. Lalu ada membuat struktur kepengurusan di kampung agar ada kejelasan dan perlindungan wilayah dari ancaman seperti maling ataupun penculikan. Sistem informasi manajemen, maaf. Jadi contoh yang terakhir adalah membantu tetangga yang sedang kesulitan membayar biaya rumah sakit akibat kecelakaan, maka ikut menggalang dana untuk menurunkan biaya dari tetangga. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan mengenai komputer literasi dan informasi literasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, sekarang kita ada di transaction processing system. Oke. What is transaction processing system? Transaction processing system are part of the information system that records routine daily transaction necessary to run a business. The main purpose of the system, tujuan utama ini at this level is to answer routine question and track the flow of the transaction through the organization. At the operational level, task, resource, and objective are predetermined and highly structured. Transaction processing system, or we can call it TPS, are computerized system designed to facilitate the collection, storage, retrieval, and modification of data related to business transaction. Jadi, sistem pemrosesan transaksi ini bagian dari sistem informasi yang mencatat transaksi harian rutin yang diperlukan untuk menjalankan bisnis. Jadi, the example is to mencatat pesanan penjualan, reservasi hotel, penggajian, catatan karyawan, dan pengiriman. Nah, tujuan utamanya ini itu untuk menjawab pertanyaan rutin dan melacak aliran transaksi melalui organisasi pada tingkat operasional, tugas, sumber daya, dan tujuan telah ditentukan sebelumnya dan sangat terstruktur. Nah, contohnya itu adalah keputusan untuk memperpanjang kredit kepada pelanggan yang dibuat oleh pengawas tingkat bawah sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Dalam kondisi ini, penentuan dibuat mengenai pemenuhan kriteria pelanggan. Nah, terus sistem pemrosesan transaksi ini atau TPS adalah sistem terkomputerisasi yang dirancang untuk memfasilitasi pengumpulan, penyimpanan, pengambilan, dan modifikasi data yang terkait dengan transaksi bisnis. Sistem ini itu sangat penting bagi organisasi untuk mengelola operasi sehari-hari mereka secara efisien. Nah, karakteristik utama dari sistem pemrosesan ini meliputi satu, pengolahan waktu nyata. TPS ini dirancang untuk mengenai transaksi secara real time atau hampir real time, memastikan bahwa data diproses segera saat transaksi terjadi. Terus dua, ada high volume atau volume tinggi. TPS mampu menangani volume transaksi yang besar-besaran secara bersamaan, membuatnya cocok untuk bisnis dengan tingkat transaksi yang tinggi. Yang ketiga, ada data integrity atau integritas data, memastikan akurasi dan konsistensi data sangat penting dalam sistem pemrosesan transaksi. Mereka dirancang dengan mekanisme seperti log transaction atau log transaksi dan fitur rollback untuk menjaga integritas data jika terjadi kesalahan atau kegagalan sistem. Yang keempat, ada kontrol konkurensi atau konsurensi control. TPS mengelola beberapa transaction yang terjadi bersamaan sambil memastikan bahwa mereka tidak saling mengganggu. Mekanisme kontrol konkurensi mencegah masalah seperti korupsi data atau hasil yang tidak konsisten karena akses bersamaan. Yang kelima, ada asset property atau property acid. Transaksi yang diproses oleh TPS biasanya mematuhi property acid, atomicity, consistency, isolation, and durability. Properti ini diproses dengan andal untuk menjaga konsistensi data dan tahan lama bahkan jika terjadi kegagalan sistem. Yang keenam, ada pemrosesan transaksi online atau OLTP, atau bahasa Inggrisnya online transaction procession kalau nggak salah. TPS ini sering dikaitkan dengan sistem OLTP yang dioptimalkan untuk menangani sejumlah besar transaksi online
dari beberapa pengguna secara bersamaan. Ketujuh ada antar muka pengguna. TPS ini mungkin memiliki antar muka pengguna yang disesuaikan dengan kebutuhan pengguna tertentu, memungkinkan mereka untuk memasukkan data transaksi, untuk mengambil informasi, and melakukan operasi yang diperlukan secara efisien. Mungkin itu aja dari saya. Sebentar, ini yang tadi yang saya jelaskan tentang karakteristik of transaction processing system ya. Ini beberapa dari karakter 7 dari karakteristiknya. Oke, selanjutnya boleh dilanjut oleh rekan saya. Manajemen information system. Manajemen information system is an organized integration of hardware and software technologies, data and processes, and human elements designed to produce timely, integrate, relevant, accurate, and useful information for decision-making purpose. Jadi, sistem informasi manajemen adalah integrasi terorganisir dari teknologi perangkat keras dan perangkat lunak, data, proses, dan elemen manusia yang dirancang untuk menghasilkan informasi yang tepat waktu, terintegrasi, relevan, dan akurat, dan juga berguna untuk tujuan pengambilan keputusan. Sistem ini adalah sistem informasi yang digunakan untuk pengambilan keputusan dan untuk koordinasi, pengendalian, analisis, dan visualisasi informasi dalam satu organisasi. Studi tentang sistem informasi manajemen melibatkan orang, proses, dan teknologi dalam konteks organisasi. Oke, bisa mungkin materi selanjutnya dapat dilanjutkan oleh rekan saya. Sebuah sistem informasi terdiri dari 4 major components, yaitu data, database, proses, dan informasi. Komponen pertama adalah data. Data dalam sistem informasi dianggap sebagai input atau masukan bagi sistem. Informasi yang dibutuhkan user atau pengguna mempengaruhi jenis data yang dikumpulkan dan digunakan. Umumnya ada 2 sumber data, eksternal dan internal. Sebuah sistem informasi harus mengumpulkan data dari kedua sumber tersebut. Contoh data internal yaitu catatan penjualan, catatan personalia, dan lain sebagainya. Sedangkan contoh data eksternal yaitu data pelanggan, pesaing, dan pemasok, data dari instansi pemerintah dan lembaga keuangan, statistik tenaga kerja dan populasi, dan data kondisi perekonomian. Biasanya data juga memiliki orientasi waktu. Misalnya, data masa lalu dikumpulkan untuk laporan kinerja dan data saat ini dikumpulkan untuk laporan operasional. Selain itu, data masa depan diperkirakan untuk anggaran atau laporan arus kas. Data juga dapat dikumpulkan dalam berbagai bentuk, seperti aggregated atau gabungan, misalnya subtotal untuk kategori dari sebuah informasi, atau disaggregated, terpilah, misalnya daftar yang diperinci. Sebuah organisasi mungkin menginginkan data terpilah untuk menganalisis penjualan berdasarkan produk, wilayah, atau tenaga penjualan. Sedangkan data gabungan dapat berguna untuk melaporkan overall performance selama kuartal penjualan tertentu. Namun hal ini membatasi kemampuan para decision maker untuk fokus pada faktor-faktor tertentu. Jika suatu organisasi telah menetapkan tujuan strategis, sasaran, dan faktor penentu keberhasilannya, maka menyusun komponen data untuk menentukan jenis data apa yang dikumpulkan dan dalam bentuk apa biasanya mudah untuk dilakukan. Kedua, database atau basis data. Database itu jantungnya sistem informasi. Database ialah kumpulan semua data relevan yang diorganisasikan dalam serangkaian file yang terintegrasi. Database yang komprehensif sangat penting untuk keberhasilan sebuah sistem informasi.
Untuk membuat, mengatur, dan mengelola database, ada sistem manajemen yang namanya DBMS atau Database Management System. Contoh DBMS untuk penggunaan di rumah atau usaha kecil seperti Microsoft Access atau FileMaker Pro. Dalam organisasi yang lebih besar, mereka mungkin menggunakan DBMS seperti Oracle atau IBM DB2. Dengan DBMS, seseorang dapat dengan mudah mengumpulkan, memproses, dan menafsirkan data. Ketiga, proses. Kumpulan proses dari sistem informasi menghasilkan jenis informasi yang paling berguna untuk pengambilan keputusan, termasuk laporan pemrosesan transaksi dan model untuk decision analysis yang dapat dibangun ke dalam sistem atau diakses dari sumber eksternal. Suatu sistem informasi dapat mencakup berbagai model untuk mendukung semua tingkat pengambilan keputusan. User harus dapat mengquery atau menanyakan sistem informasi dan menghasilkan berbagai laporan. Selain itu, sistem informasi harus dapat scale bersama organisasi sehingga pengguna dapat mendefinisikan ulang dan merestrukturisasi model serta memasukkan informasi baru ke dalam analisis mereka. Next. Meski tampak sama, data dan informasi berbeda. Data terdiri dari fakta mentah dan dengan sendirinya sulit digunakan untuk mengambil keputusan. Informasi yaitu output dari information system terdiri dari fakta-fakta yang telah dianalisis oleh komponen proses dan oleh karena itu lebih berguna bagi pengguna manajemen information system. Misalnya, total penjualan perusahaan A bulan lalu adalah 5 juta dolar. Angka ini adalah data karena tidak memberitahu kita bagaimana kinerja perusahaan A. Apakah itu memenuhi target penjualan, apakah penjualan meningkat atau menurun dari bulan sebelumnya, bagaimana kinerja perusahaan dibanding pesaing utamanya. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini dan lebih banyak lagi dapat dijawab oleh informasi yang disediakan oleh sistem informasi. Kualitas informasi ditentukan oleh kegunaannya bagi pengguna, dan kegunaannya menentukan keberhasilan suatu sistem informasi. Informasi berguna jika memungkinkan decision makers untuk mengambil keputusan yang tepat dengan cepat. Agar berguna, informasi harus memiliki kualitas seperti ketepatan waktu, integrasi dengan data dan informasi lainnya, konsistensi dan akurasi, serta relevansi. Jika informasi tidak memiliki salah satu dari kualitas-kualitas ini, akibatnya adalah keputusan yang salah, lokasi sumber daya yang salah, dan peluang yang terabaikan. Jika sistem tidak dapat memberikan tingkat kepercayaan minimum kepada user terhadap keandalannya, sistem tidak akan digunakan atau user mungkin mengabaikan laporan yang dihasilkannya. Informasi tersebut harus memberikan dasar bagi user untuk mengeksplorasi berbagai pilihan atau wawasan berbagai task. Agar berguna, sistem informasi juga harus menghasilkan informasi dalam format yang berbeda, termasuk grafik, misalnya diagram lingkaran atau grafik batang, tabel, dan laporan pengecualian yang men-highlight informasi yang berada di luar specified range. Menyediakan informasi dalam berbagai format meningkatkan kemungkinan user memahami dan mampu menggunakan informasi tersebut. Selain informasi formal yang dihasilkan sistem informasi, user juga harus mampu memanfaatkan informasi informal, seperti rumor, laporan yang belum dikonfirmasi, dan cerita, ketika memecahkan suatu masalah. Tujuan akhir dari sistem informasi adalah untuk menghasilkan business intelligence, yang akan dipelajari lebih lanjut di chapter 3. Selanjutnya saya serahkan ke Kayla. Oke, baik. Selanjutnya di sini ada important and application of information system in functional area of business. Oke, pengaplikasian sistem informasi di area bisnis ini sangat penting karena terbukti meningkatkan signifikan kenaikan profit perusahaan dan juga berdampak besar bagi perusahaan. Sistem informasi itu sendiri layaknya seperti otak yang bisa mempertimbangkan data dengan cepat dan memanage data dalam perusahaan itu dengan sangat sistematis dan juga
bisa dipertimbangkan dengan sangat baik. Di sini ada poin penting ya, ada 4 poin penting di dalam IES ini, yaitu improve decision making, yaitu peningkatan pengambilan keputusan. Uh, di sini sistem informasi menyediakan akses cepat dan mudah ke informasi yang relevan dan akurat. Dan ini memungkinkan juga atasan atau manajer untuk mengambil keputusan secara cepat, akurat dan juga tepat, dan juga mengurangi ketidakpastian, dan juga tentunya meningkatkan kinerja perusahaan. Oke, di sini poin kedua, resource optimization, yaitu optimasi sumber daya. Sistem informasi ini membantu dalam pengolahan sumber daya perusahaan seperti manusia, keuangan, materi, dan isi yang tepat bagi perusahaan dapat mengalokasikan sumber daya yang lebih efisien. Jadi ini sangat penting digunakan untuk bisnis-bisnis zaman sekarang untuk manage apa saja program atau apa saja struktur di dalam perusahaan itu sendiri. Oke, selanjutnya ada improve customer service, yaitu peningkatan layanan pelanggan. Oke, di sini sistem informasi memungkinkan perusahaan untuk merespon kebutuhan pelanggan dan dengan lebih cepat dan efektif. Yaitu artinya seperti asisten online yang dapat membantu dengan cepat merekomendasikan apa yang cocok untuk customer dan lain-lain. Dan juga dengan sistemnya yang terintegrasi, perusahaan dapat mengakses informasi pelanggan dengan mudah dengan meningkatkan interaksi dengan pelanggan dan memberikan layanan yang lebih personal dan berkualitas untuk kemajuan bisnis ke depannya. Oke, di sini poin keempat yaitu business innovation, yaitu inovasi bisnis. Sistem informasi dapat menjadi platform untuk inovasi bisnis dengan memungkinkan pengembangan produk dan layanan baru yang dimana kita bisa berekspektasi tinggi dengan SE ini untuk mengembangkan bisnis seperti yang kita pikirkan, seperti model bisnis yang lebih efisien dan strategi pemasaran yang lebih canggih, karena kan pasti SE itu sangat berguna dan juga tidak hanya SE saja yang bisa diandalkan untuk kemajuan bisnis sekarang. Dengan SE yang tepat, perusahaan dapat terus beradaptasi dengan perubahan pasar dan mempertahankan keunggulan kualitas yang kompetitif. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya adalah using information technologies for a competitive advantage. Nah, Michael Porter itu adalah seorang profesor di Harvard Business School. Nah, beliau ini mengidentifikasikan 3 strategi untuk sukses berkompetisi di marketplace. Yang pertama itu ada overall cost leadership, terus yang kedua itu ada differentiation, dan yang ketiga ada focus. Information system itu bisa membantu organisasi untuk mengurangkan the cost of products and service, and if designed correctly can assist with differentiation and focus strategies. Information technologies can help bottom line and top line strategies. Focus of bottom line start AG is improving efficiency by reducing overall cost. A top-line strategy focuses on generating new revenue by offering new products and service to customers, or increasing revenue by selling existing products and service to new customers. For different strategies, organizations try to make their products and service different from their competitors. Jadi untuk bisa mencapai kesuksesan itu emang harus membuat inovasi-inovasi gitu atau perbedaan dari kompetitor atau dari usaha lain yang serupa. Boleh di next. Oke, jadi
Baik, di sini saya akan menjelaskan Michael Porter's Five Forces Model atau model 5 kekuatan. Model ini digunakan untuk menganalisis suatu organisasi, positioning organisasi tersebut di suatu market, dan bagaimana information system dapat digunakan untuk menjadikannya lebih kompetitif. Kelima kekuatan itu ada buyer power, supplier power, threat of substitute products or services, threat of new entrants, dan rivalry among existing competitors. 1. Buyer power atau kekuatan pembeli. Buyer power tinggi ketika pelanggan memiliki banyak pilihan dan rendah ketika mereka sedikit pilihan. Biasanya perusahaan mencoba membatasi pilihan pembeli dengan menawarkan layanan yang mempersulit pelanggan untuk beralih, yang pada dasarnya menggunakan strategi diferensiasi. Misalnya, banyak aplikasi yang menawarkan poin gratis saat pelanggan menggunakan layanan mereka. 2. Supplier power atau kekuatan pemasok. Supplier power berbanding terbalik dengan buyer power. Supplier power tinggi ketika pelanggan memiliki lebih sedikit pilihan dan rendah ketika pelanggan memiliki lebih banyak pilihan. Perusahaan mungkin menggunakan information system untuk membuat produk dan layanan mereka lebih murah atau untuk menawarkan lebih banyak layanan untuk membedakan diri mereka dari pesaing. Netflix misalnya. Netflix menggunakan information technology untuk menawarkan produk dan layanan yang dipersonalize sehingga meningkatkan kekuatannya di pasar. 3. Threat of substitute products or services, atau ancaman pelanggan memiliki produk atau jasa pengganti. Ancaman ini menjadi tinggi ketika tersedia banyak alternatif terhadap suatu produk dan jasa. Beberapa perusahaan menggunakan biaya untuk mencegah pelanggan beralih ke pesaing, seperti Telkomsel Orbit. Mereka menambahkan biaya untuk beralih ke provider lain sebelum kontrak pelanggan habis. 4. Threat of new entrants, atau ancaman pendatang baru datang ke pasar. Ancaman ini rendah ketika sulit untuk menduplikasi produk atau layanan. Perusahaan seringkali menggunakan strategi fokus untuk memastikan bahwa ancaman ini tetap rendah. Misalnya mengembangkan mesin pencari yang mampu bersaing dengan Google tentunya sulit. 5. Rivalry among existing competitors, atau persaingan antar kompetitor yang ada. Persaingan akan tinggi ketika banyak pesaing menempati posisi pasar yang sama, dan rendah ketika hanya ada sedikit pesaing. Misalnya perusahaan broker online beroperasi di lingkungan yang sangat kompetitif, sehingga mereka menggunakan information technology untuk menjadikan layanan mereka unik. Selanjutnya akan dibahas oleh Kesa. Oke, bisa di next. Oke, selanjutnya ada IT job market. IT ini adalah the faster growing segment in the economy. Other segment of the job market, broadly speaking, and IT job fall into the following categories. Oke, di sini ada pertama ada CTO, CEO, yaitu pekerjaan teratas di bidang sistem informasi terletak pada Chief Technology Officer atau Chief Information Officer. Mereka kerjaan ini mengawasi perancangan jangka panjang memantau perkembangan baru di bidang ini yang dapat mempengaruhi kesuksesan perusahaan. Beberapa organisasi juga memiliki CEO, officer, atau bisa disebut CPO juga yang bertanggung jawab atas manajemen risiko dan dampak bisnis dari undang-undang kebijakan privasi. Oke, kedua ada Manager of Information System Service. Oke, di sini ada pekerjaan ini bertanggung jawab untuk mengelola semua perangkat keras, perangkat lunak, dan personel di dalam Departemen Sistem Informasi. Oke, selanjutnya ada Sistem Analis. Pekerjaan ini bertanggung jawab untuk merancang atau mengimplementasikan sistem informasi. Selain pengetahuan komputer dan latar belakang sistem informasi, posisi ini membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang sistem bisnis dan area fungsinya dalam organisasi bisnis. Oke, keempat ada network administration. Hal ini mengawasi sistem jaringan internal dan eksternal perusahaan, merancang dan mengimplementasikan sistem jaringan yang dapat memberikan informasi yang tepat kepada pengambil keputusan yang tepat pada waktu yang tepat pula.
Penyediaan jaringan dan keamanan cyber merupakan bagian dari tanggung jawab posisi ini. Organisasi besar ada juga sistem informasi officer. Biasanya organisasi besar memiliki CISO-nya sendiri yang bertanggung jawab untuk melindungi aset informasi dan teknologi dari ancaman internal dan eksternal. Oke. Nomor 5 ada database administration. Uh, database ini, database administrator lebih tepatnya, yaitu DBA, bertanggung jawab atas desain dan implementasi database. Selain itu, administration database harus memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang gudang data dan alat penambahan data. Oke, keenam ada komputer programmer. Komputer programmer ini adalah komputer programmer atau segmen perangkat lunak memungkinkan sistem informasi melakukan tugas-tugas tertentu. Ada banyak bahasa pemrograman yang tersedia dan setiap bahasa membutuhkan pengetahuan khusus karena hal itu. Karena popularitas ponsel pintar perangkat lunak, perangkat lunak seperti seluler, banyak programmer sekarang mengembangkan aplikasi untuk perangkat iOS dan Android. Permintaan untuk aplikasi ini dan programmer yang mengembangkannya sangat tinggi. Oke, yang ketujuh ada webmaster. Webmaster ini merancang dan mengolah situs web organisasi karena popularitas aplikasi e-commerce sekarang yang meningkat, yaitu permintaan akan webmaster sangat tinggi. Beberapa pekerjaan IT baru juga diminta termasuk ilmu data, manajer media sosial, spesialis CEO, dan membangun teknologi store dan arsitek cloud. Oke. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Oke, sekarang kita udah di summarize the future outlook of information system. Oke, by examining various factors related to designing, implementing, and using information system, the following prediction can be made. Jadi dengan kita memeriksa berbagai faktor yang terkait dengan perancangan, implementasi, dan penggunaan sistem informasi, prediksi berikut dapat dibuat. The first one is declining cost. Declining cost atau penurunan biaya. Jadi biaya perangkat keras dan perangkat lunak akan terus menurun untuk membuat sistem informasi lebih terjangkau untuk organisasi dari semua ukuran. Terus ada advancements in AI, kemajuan dari dalam AI. Teknologi kecerdasan buatan akan meningkat, membuat sistem informasi lebih mudah digunakan. Robotika akan memainkan peran penting dalam tenaga kerja. Terus yang ketiga ada improve computer literacy, peningkatan literasi komputer. Jadi literasi komputer di antara pengguna akan meningkat nih, karena keterampilan komputer dasar yang diajarkan lebih banyak di sekolah. Terus keempat ada networking technology atau teknologi jaringan. Teknologi jaringan akan meningkat. Jadi membuatnya itu bisa lebih gampang untuk menghubungkan komputer, mentransfer informasi itu yang lebih cepat. 5 ada advancement in personal computing. Jadi ada kemajuan dari komputasi pribadi. Komputer dan tablet pribadi akan terus meningkat, membuat sistem informasi lebih mudah diakses dan lebih menarik. Terus ada pertumbuhan internet atau internet growth. Pertumbuhan internet akan menyamakan kedudukan untuk organisasi dengan ukuran yang berbeda dan memungkinkan kolaborasi yang lebih mudah. Baik, itu saja dari saya. Oke, baik. Itu dia presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.